Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Kita bersiap untuk belajar lagi ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang flora dan fauna Indonesia. Kita ingat-ingat lagi ya, flora itu artinya tumbuhan, dan fauna itu artinya hewan. Flora dan fauna di Indonesia merupakan salah satu kekayaan alam yang ada di Indonesia yang wajib kita syukuri. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama, fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Flora Indonesia bagian Barat banyak terdapat hutan hujan tropis. Itu salah satu ciri-cirinya ya teman-teman. Kemudian, jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang. Contohnya, karet, kapur barus atau kamper, kemenyan, meranti, mahoni, dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga tumbuhan merambat dan epifit, yaitu tumbuhan pakis dan anggrek. Nah, ini dia teman-teman contoh hutan hujan tropis yang ditumbuhi berbagai macam tumbuh-tumbuhan seperti karet, kapur barus, kemenyan, meranti, mahoni, dan sebagainya. Nih, jenis-jenis flora Indonesia Barat yaitu berada pada Pulau Sumatera. Jenis floranya pinus, kamper, meranti, kayu, besi, kayu manis, beringin, dan rafflesia. Sedangkan flora yang dibudidayakan markisa, rambutan, duku, durian, manggis, kemenyan, salak, bambu, karet, kelapa sawit, dan rotan. Yang ada di Jawa, yang ada di Pulau Jawa itu jenis-jenis floranya meliputi jati meranti, mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan bugenvil. Sementara di daerah Jawa, flora yang dibudidayakan ada nangka, tumbuhan jamu, jarak, kina, jambu, durian, salak, dan cempedak. Wah, ini buah-buahan yang enak-enak sekali ya teman-teman. Nah, kemudian kalau di daerah Kalimantan, jenis floranya adalah ramin, kamper, meranti, besi, jelutung, bakau, pinus, dan rotan. Sedangkan flora yang dibudidayakan adalah langsat, rambutan, dan durian. Masya Allah, ini adalah salah satu kekayaan alam ya teman-teman yang harus kita syukuri. Kita next ya. Nah, kalau tadi flora di bagian Indonesia Barat, sekarang flora di Indonesia Tengah. Flora di Indonesia Tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Jenis flora yang di Indonesia Tengah yang sangat menonjol adalah hutan musim atau hutan jati dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Pada musim kemarau daunnya gugur, pada musim penghujan mulai bertunas. Nah, ini dia contohnya teman-teman, hutan jati karena tuh dilihat ya, di situ daunnya sedang meranggas. Jadi daunnya itu sedang gugur atau meranggas. Nih, jenis flora Indonesia bagian tengah yang kalau tadi itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Kalimantan. Kalau di Indonesia bagian tengah itu hanya ada Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Jenis-jenis flora yang ada di Sulawesi ada eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, dan beberapa jenis bunga anggrek. Sedangkan flora yang dibudidayakan itu ada markisa, jati, dan rotan. Kalau di Pulau Nusa Tenggara, jenis-jenis floranya ada jati, sandalwood, akasida, cendana, dan beberapa jenis bunga anggrek. Yang dibudidayakan di Nusa Tenggara ada lada, sorghum, coklat, cengkeh, salak, dan jeruk Bali. Wah, enak semua nih. Sedangkan di Pulau Maluku ada jenis flora yang dibudidayakan, ada sagu, meranti, gotasa, kayu besi, lenggua, jati, kayu putih, dan anggrek. Ini semuanya adalah flora-flora yang bermanfaat, teman-teman. Selanjutnya ada flora Indonesia Timur. Pada wilayah Indonesia bagian timur banyak terdapat sabana dengan ciri-ciri padang rumput, terdapat semak-semak belukar dan pohon-pohon rendah. Nah, di sini terdapat sabana nih teman-teman, yaitu dengan ciri-ciri padang rumput. Next ya. Jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora yang ada di benua Australia. Karena sebelum zaman gelas, Indonesia Timur itu satu daratan dengan Australia. Jadi sebelumnya Indonesia Timur itu satu daratan dengan Australia. Nah, jenis flora khas Indonesia Timur antara lain pohon rasamala dan eucalyptus. Nah, tuh ini contohnya teman-teman. Ini adalah sabana atau padang rumput yang terdapat banyak semak belukar dan pohon-pohon rendah. Jadi berbeda dengan flora Indonesia Barat dan flora Indonesia Tengah ya. Tuh, itu adalah salah satu tumbuhan-tumbuhannya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang flora, sekarang saatnya kita belajar tentang fauna ya, atau persebaran hewan di Indonesia. Dunia hewan di Indonesia juga cukup banyak, sebab kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim. Keadaan hewan di Indonesia sama dengan keadaan tumbuhan di mana terjadi akibat terjadinya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dengan Laut Tengah Australasia. Maka persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi 3 fauna sama dengan persebaran flora, Kak. Nah, ini dia ada 3 fauna Indonesia Barat, fauna Indonesia Tengah, dan fauna Indonesia Timur. Ciri-ciri hewan di Indonesia bagian barat, pertama, mamalia berukuran besar, contohnya gajah Sumatera, banteng, harimau, dan harimau Sumatera. Ini ada nama-nama latinnya ya Kak. Elpas maximus sumatrensis itu adalah nama latin dari gajah Sumatera. Dan sebagainya ya. Kalau banteng itu Bos sondaicus, harimau Sumatera itu Panthera tigris sondaicus. Nah, ciri-ciri yang kedua adalah banyak jenis hewan primata. Misalnya, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan kera. Dan ciri yang ketiga, warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam. Contoh burung rangkong dan murai. Nah, ini dia nih teman-teman, flora Indonesia bagian barat. Kalau bagian barat seperti tadi ada Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sesuai dengan ciri-ciri yang tadi ya, mempunyai mamalia yang berukuran besar tuh, contohnya gajah, harimau, badak, tapir, dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat di sini ya. Nah, ciri hewan dari daerah peralihan. Pada daerah peralihan atau transisi oriental Australis, Sulawesi dan Nusa Tenggara terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri. Misalnya komodo, di Pulau Komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo di Sulawesi.
Ini fauna Indonesia bagian tengah ya teman-teman, atau peralihan. Nih, ada Pulau Sumatera dan pulau sekitarnya. Di sini ada rusa, anoa, musang tapir, dan monyet. Hewan yang dibudidaya itu ada rusa dan sapi. Hewan yang dilindungi ada oa, kera hantu, kuskus tutul, burung maleo, dan soa-soa. Sedangkan di Pulau Kepulauan Nusa Tenggara, hewan liarnya itu ada sapi, rusa, komodo, domba, burung kakak tua, jalak, dan nuri. Nuri ini burung nuri ya teman-teman. Sedangkan hewan yang dibudidaya di Kepulauan Nusa Tenggara ada sapi, kuda, kerbau, dan domba. Hewan yang dilindungi ada anoa, burung beo, komodo, kuskus, dan rusa. Ciri hewan Indonesia bagian timur. Kalau tadi kita belajar tentang hewan Indonesia bagian tengah atau peralihan, sekarang ciri hewan Indonesia bagian timur. Ciri-ciri yang pertama adalah mamalia berukuran kecil. Kalau tadi di bagian tengah itu mamalia berukuran besar, kalau di bagian timur ini mamalianya berukuran kecil, teman-teman. Memiliki mamalia berkantung, misalnya walabi kecil, walabi semak, dan kanguru pohon. Warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih dan burung kasuari. Nah, ini dia teman-teman, jenis fauna Indonesia Timur. Pada Pulau Kepulauan Maluku ada kambing, kuskus, burung nuri, dan cendrawasih. Hewan yang dibudidaya ada kerbau, dan hewan yang dilindungi ada kuskus tutul, soa-soa, burung cendrawasih, kakak tua, dan kasuari. Papua dan kalau di Pulau Papua dan pulau sekitarnya ada rusa, kanguru, burung cendrawasih, maleo, kakak tua raja, kasuari, dan parkit. Hewan yang dibudidaya itu babi, dan hewan yang dilindungi itu soa-soa, burung beo, betet kepala kuning, cendrawasih, kasuari, nuri kepala hitam, dan pelikan. Nah, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Itu dulu penjelasan kita kali ini ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.